untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, untuk lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Gali, kita memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini kelas 6 hadir semua? Hadir. Semua ya? Gak ada yang hadir? Ada. Ibu absen dulu ya. Yang ibu absen, tolong diingat ya. Abid Wildan Kadafi, Arman Abdul Aziz, Avanes Intan Larissa, Sika Oktariza, Dian Salsabila Apriliani, Zulfikar Arbian, Fahriansa, Gali Ferdinand, Gali Wicaksono, Iqbal Ramadan, Nadifa Zahirani, Rica Novita Anggraini, Rahmat Andri Sebastian, Rika Rahmawati, Rizky Alfian, Safa Putri, Sefira, Tanzila, Wanda Asifa, Wiratama Aji Pangestu. Oke, hadir semua ya? Seperti biasa, kita sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari anak-anak silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Garuda Pancasila. Oke, kita mulai pelajaran hari ini.
ini ya. Oke, anak-anak, kalian tahu kalau Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Tahu? Nah, siapa yang tahu sumber daya alam di Indonesia yang paling disukai ibu-ibu dan para gadis remaja? Perhiasan. Perhiasan itu biasanya terbuat dari apa? Emas. Lagi? Perak. Oke, kalau sumber daya alam berupa emas itu sangat disukai oleh ibu-ibu, dipakai agar terlihat semakin apa? Cantik. Lalu? Elegan. Dan berwibawa. Dan emas itu harganya mahal. Lalu selain sumber daya berupa emas, ada juga rempah-rempah. Kalian ada yang tahu apa aja rempah-rempah yang kita miliki? Lada, cengkeh, kayu manis, jinten, buah, kapulaga, dan pala ya, bukan kepala. Oke. Lalu sekarang untuk yang cewek-cewek nih, kok bisa semuanya udah tahu? Ada bumbu-bumbu, ada rempah-rempah. Kalian sering bantu ibunya di rumah masak? Sering. Bagus. Bagi anak perempuan kita harus bisa membantu orang tua. Baik. Ini karena sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Contohnya apa? Emas dan rempah-rempah. Hal itu yang membuat Indonesia membuat bangsa asing tertarik datang ke Indonesia. Nah, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kita hari ini akan belajar apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, Bu. Oke, benar sekali. Materi kita hari ini yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa asing atau bangsa barat ke Indonesia, siswa dapat menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Dengan membuat bagan dapat menyebutkan jenis-jenis rempah-rempah dan yang diminati bangsa asing dengan benar. Baiklah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah.
Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakangnya keempat, adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliocentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudera. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511, tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali ada di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa yang terjadi yaitu menguasai perdagangan di Banten, yang dilanjutkan dengan pembentukan KOC yaitu Komisi Dagang, serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan yaitu tujuan awal mencari rempah-rempah dan mendorongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera.
Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory, atau mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera yang luas. 2. Ditemukannya medium untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video. Low battery, please charge. Oke, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, kita dapat mengetahui beberapa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada yang tahu kapan bangsa Portugis datang ke Indonesia? Low battery, please charge. Tahun 1511. Di mana? Di Selat Malaka. Kalau bangsa Spanyol? Tahun 1521. Tahun 1521. Tepatnya di mana? Di Tidore Maluku. Low battery, please charge. Bangsa yang ketiga yang datang ke Indonesia bangsa apa? Belanda. Bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang pada tahun 1596. datang tepatnya di daerah Pelabuhan Banten. Banten. Dan yang terakhir bangsa apa? Inggris. Bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Indonesia pada kapan? 1557. Low battery, please charge. di Ternate. Maluku. Selain itu ada faktor penyebab kenapa bangsa asing datang ke Indonesia. Tahu nggak apa sih faktor penyebabnya? Menyebarkan semboyan 3G. Menyebarkan semboyan 3G. Semboyan 3G itu apa? Ada yang tahu Low gold itu battery, artinya apa? please charge. Mencari kekayaan. Gold itu mencari kekayaan dengan cara apa? Perdagangan. Perdagangan. Mereka mencari kekayaan dengan melakukan perdagangan. Lalu yang kedua tadi apa? Gospel. Gospel apa? Menyebarkan agama. Ya, menyebarkan agama. Mereka selain datang untuk berdagang, mereka juga menyebarkan misi Low battery, untuk please menyebarkan charge. agama yang mereka anut. Apa mereka agama yang mereka anut? Nasrani. Dan yang ketiga apa? Glory. Glory. Artinya apa nak glory? Mencari kejayaan. Mencari kejayaan. Caranya gimana mereka mencari kejayaan? Dengan memperluas wilayah jajahan. Ya, mereka mencari kejayaan dengan cara memperluas wilayah Low jajahan. battery, Mereka please charge. mencari sebanyak-banyaknya wilayah Low jajahan
untuk memperluas wilayah kekuasaan. Power on. Oke, dari hasil yang sudah Ibu jelaskan tadi, hari ini akan Ibu bentuk kelompok. Kita akan melakukan diskusi. Langsung Ibu bagi aja ya kelompoknya ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok pertama Fadil, Wanda, Diva, April, dan Vika. Kelompok kedua Abid, Sefira, Tama, Tika, dan Bastian. Kelompok 3 Galih Wicaksono, Galih Ferdinand, Aziz, Vanes, dan Safa. Dan kelompok 4 Fahri, Lutfi, Siva, Rika, dan Rika. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa alat dan bahan. Sudah dibawa? Sudah. Begitu, Ibu langsung bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan per kelompok nih ya. Kelompok 1. Sekarang silakan keluarkan alat dan bahan yang sudah Ibu suruh bawa dari rumah kemarin. Alat dan bahannya kita buat untuk bahan diskusi. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Semuanya. Mana kardusnya mana? Ayo ini digunting. Ayo semuanya keluarkan alat dan bahan kardusnya, silakan dikeluarkan. Lemnya tadi itu double tip tadi mana? Dibagi 2 sama kawannya ya kalau warna merah. Itu ya. Ini gunting kertasnya. Ayo semua kerja. Ayo semuanya. Ini ya disesuaikan dengan besarnya kertas ya. Habis itu ditempel ya. Tempel dulu kalau kardusnya. Iya, boleh. Tapi ini kalau di sini bisa ya, ya.
Di bawah boleh, tapi di bawah boleh. Boleh, di bawah boleh. Yuk, di bawah boleh, boleh. Double tipnya barengan ya. Jangan di sebelah kan nggak kelihatan ya. Depan nggak? Muat ya. Oke, ini boleh. Ini apa nih? Mana sepeda? Kau buat kayak gini bisa dah? Sepeda lagi. Jangan gitu. Yang nulis
Ayo, ayo. Jangan. Tambahin aja. Buat motor ini bisa. Gunting sita di meja. Itu harus video kau. Wah,
Oke, sudah semua? Yang lain beresin, beresin. Kalau di belakang kita siap kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Yang lain tolong ayo kelompok 3 yang sudah selesai silakan untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya semua.
3 akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada awalnya melalui persekutuan dagang. Persekutuan dagang bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia awalnya untuk mencari dan berdagang rempah-rempah. Namun lama-lama mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama, merupakan semboyan kemenangan bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra. Berikut ini adalah bagian rempah-rempah Indonesia. Yang pertama, kunyit, kayu manis, kemiri, kapulaga, bunga lawang, jahe, pala, cengkeh, lada, ketumbar, dan jinten. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Dari kelompok lain yang ingin bertanya silahkan. Kelompok 1, 2, dan 4 yang mau bertanya silahkan. Mana? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Angkat tangan silahkan. Silahkan dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan bertanya, kapan bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia dan mendarat di mana? Portugis masuk ke Indonesia pada tahun 1511 di Selat Malaka. Gimana jawabannya? Gimana jawabannya kelompok 4? Benar. Selanjutnya dari kelompok lain yang ingin bertanya. Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2? Apa tujuan Portugis datang ke Indonesia? Saya dari kelompok 1. Apa tujuan Portugis datang ke Indonesia? Tujuannya yaitu mencari dan berdagang rempah-rempah. Namun seiring waktu mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Gimana jawabannya? Yang lain? Kalau tidak ada, demikian di presentasi dari kelompok 3. Beri aplaus pada kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia ada 4 bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan utama bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Istilah 3G adalah gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Berikut ini adalah bagan rempah-rempah Indonesia. Ada lada, tunggar, jinten, kapulada, kemiri, pala, cengkeh, jahe, bunga lawang, kunyit, kayu manis.
Kamis. Demikian kami presentasikannya. Presentasi kami dari kelompok 2. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Saya Dari kelompok 3, silakan bertanya. ada berapa bangsa barat yang datang ke Indonesia? Ada 4. Bangsa barat yang datang ke Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, jawabannya? Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya di kelompok lain? Apa tujuan utama bangsa barat datang ke Indonesia? Bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Sudah? Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau sudah tidak ada, berikan close kepada kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia. Bangsa barat yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah Portugis di Malaka pada tahun 1511. Setelah itu bangsa Spanyol datang ke Tidore pada tahun 1521 dan Belanda di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Hal tersebut yang menjadi awal penjajahan Indonesia. Bangsa yang selanjutnya datang ke Indonesia adalah Inggris. Tujuan bangsa asing ke Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan sumber daya alamnya. Istilah 3G adalah semboyan simbol mencari kekayaan, Jokowi mencari kejayaan, dan memperluas wilayah jajahan. Konten menyebabkan agama yang menjadi faktor pendorong penjajahan sampai oleh bangsa-bangsa Eropa. Rempah-rempah yang kami cari adalah ada kayu manis, ketumbar, kunyit, jinten, cengkeh, kemiri, pala, jahe, dan karawang. Demikian diskusi dari kami. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Apa saja rempah-rempah yang dicari bangsa barat? Rempah-rempah yang paling dicari adalah lada, cengkeh, kayu manis, pala, dan kapulaga. Ada yang lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kapan bangsa Spanyol datang ke Indonesia dan tempatnya di mana?
Bangsa Spanyol datang ke Tidore pada tahun 1521. Bagaimana jawabannya dari kelompok 4? Yang lain? Sudah tidak ini pertanyaan? Kalau begitu berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ayo yang lain kalau mendengarkan temannya berpresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis, diteruskan dengan bangsa Spanyol, kemudian Belanda yang paling lama menjajah Indonesia, dan terakhir bangsa Inggris. Tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Istilah ketiga adalah pulau, mencari kekayaan dengan berdagang. Glory mencari kejayaan meluaskan daerah jajahan, dan global menyebarkan agama. Berikut ini adalah bagian rempah-rempah Indonesia: Sumber, Malaysia, Kalimantan, dari Menyalawan, Kemudi, Barat, Musik, demikian presentasi kami. Sekian, terima kasih dari kelompok kita. Ya, berikut ini hasil presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Dari kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, apa maksud dari istilah God, Glory, dan Gospel? Kamu silakan ngomong. God adalah mencari kekayaan dengan berdagang. Glory mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan. Dan gospel menyebarkan agama. Gimana jawabannya? Oke. Selanjutnya dari kelompok yang lain. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bangsa mana yang pertama kali datang ke Indonesia? Bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis, lalu diteruskan Spanyol, Belanda, dan Inggris. Gimana kelompok 3 jawabannya? Ada lagi yang ingin bertanya kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Biar belajarnya semakin rileks, kita ice breaking dulu ya, yang tidak terlalu tegang. Silakan berdiri anak-anak. Kita ice breaking tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ya. Kita mulai 1, 2,
simpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Tujuan awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Selain rempah-rempah, bangsa Barat ini juga mempunyai tujuan lain yang dirumuskan dalam semboyan 3G, yaitu yaitu tujuan untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama, dan mencari kejayaan kekuasaan. Bangsa Portugis menjadi negara pertama yang berhasil sampai ke Indonesia karena didukung oleh keberadaan ahli pelayaran dan navigator dunia, yaitu Dr. Mesias. Sedangkan kronologi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia hanya kita akan melakukan evaluasi mandiri. Baik anak-anak, setelah ini ibu akan bagikan hasil membagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing dan tidak usah melihat catatan atau mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Silakan dikerjakan masing-masing, jangan saling mencontek ya. Harus percaya diri. Kerjakan masing-masing ya.
Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali. Kumpulkan. Ya, silakan dikumpul. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Kita ice breaking sekali lagi ya, biar lebih relax lagi. Silahkan berdiri anak-anak. Kita ice breaking lagi yuk. Lihat ke layar proyektor. Ayo berdiri ya, ya semuanya berdiri. Ayo. Ayo semua berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah luku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah luku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah luku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah luku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Jadi semua anak-anak ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Kira-kira baik, untuk selanjutnya silahkan pelajari materi kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya sebelum
Selanjutnya sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin doa pulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalian pulangnya hati-hati. Pulang mulai dari